Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini kami akan mempraktikkan pemeliharaan flora dan fauna ekosistem air payau dan air asin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Aulia Safitri, Dinda Maharani, Melisa Rahmanda, Tiar Anggraini, Tiara Amanda. Air payau yaitu campuran selang air tawar dan air laut. Air payau ditemukan di daerah-daerah muara dan mempunyai keanekaragaman hayati tersendiri. Air asin ialah lawan dari air tawar. Air yang masih banyak mengandung garam. Kita tidak bisa meminum air asin karena garam dalam air membuat kita dehidrasi. Badan kita akan kehilangan lebih banyak air yang diminum dan bisa sakit. Dalam tugas kali ini, kita akan merubah kondisi salinitas air menjadi salinitas rendah, yaitu kurang dari 15 ppm, dan salinitas tinggi, yaitu di atas 30 ppm. Dan kami menggunakan hewan airnya, yaitu ikan patin, dan tumbuhannya, yaitu tumbuhan lidah mertua. Berikut cuplikannya. Baik, yang pertama tumbuhan lidah mertua. Dilihat pada video, hari pertama sampai hari ketiga, tanaman masih terlihat sangat segar, tidak ada terjadi perubahan, baik pada wadah salinitas tinggi maupun pada wadah salinitas rendah. Pada hari keempat dan kelima, tanaman pun masih terlihat sangat segar dan tidak terjadi perubahan apapun, baik salinitas tinggi maupun salinitas rendah. Pada hari ke-6 sampai hari ke-8, tanaman masih terlihat segar, hanya saja kualitas air mulai berubah karena sudah terkena debu. Pada hari ke-9, dapat dilihat pada tanaman yang diujikan pada kadar air salinitas tinggi, itu mengalami sedikit perubahan, yakni pada ujung daunnya mulai menipis dan agak layu, tetapi terdapat perpanjangan akar. Pada hari ke-10 dan ke-11, bagian bawah tanaman yang diuji pada salinitas tinggi terlihat menguning dan sedikit membusuk, tetapi tanaman masih tetap hidup dan segar. Dan pada salinitas rendah, tanaman masih terlihat segar dan tidak terjadi apa-apa. Pada hari ke-12 dan 13 tidak terjadi apa-apa. Salinitas rendah, tanamannya tetap segar dan tidak berubah. Pada salinitas tinggi, terlihat agak menguning dan sedikit membusuk, tetapi tanaman masih tetap hidup dan segar. Dari masa percobaan yang memakan waktu 13 hari, dapat disimpulkan bahwa tanaman lidah mertua dapat bertahan hidup pada air yang memiliki salinitas tinggi, walau terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada tekstur daunnya, yakni pada tanaman yang diuji pada wadah air salinitas rendah, itu masih sangat-sangat terlihat segar dan tidak terjadi semacam proses pembusukan atau layu, tetapi pada salinitas tinggi, agak sedikit membusuk dan sedikit menguning, tetapi tanaman masih hidup dan agak segar. Baiklah, yang kedua ikan patin. Hari pertama yaitu memasukkan ikan patin ke dalam air tawar dan air payau, dan ikan patin masih terlihat sangat segar. Pada hari kedua, 3, 4, dan 5, ikan masih terlihat sangat segar, tidak ada terjadi perubahan baik pada salinitas tinggi maupun salinitas rendah. Pada hari ke-6 sampai hari ke-8, ikan masih terlihat segar dan terlihat panjang dan sedikit berisi. Pada hari ke-9, dapat dilihat pada ikan yang diujikan pada dasar air salinitas tinggi dan salinitas rendah masih terlihat segar dan mulai terlihat pertumbuhan, yaitu sedikit berisi dan panjang. Pada hari ke-10, 11, dan 12, ikan pada salinitas tinggi dan salinitas rendah tidak terjadi apa-apa. Malahan ikan tersebut agak berisi dan agak memanjang. Dari masa percobaan yang memakan waktu 13 hari, dapat disimpulkan bahwa ikan patin dapat bertahan hidup pada air yang memiliki salinitas tinggi dan salinitas rendah, yakni pada ikan patin yang diuji pada wadah air salinitas rendah dan salinitas tinggi itu masih sangat terlihat segar dan fauna mulai bertumbuh panjang dan sedikit berisi. Sekian video dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.